Sebentar Bapak Ibu, ada kendala sinyal di jaringan Dokter Ivan ya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba bisa terlempar keluar. Jelas kok suara Dokter Ivan jelas sudah. Jelas ya? Ya, Saya sudah silakan. keluar belum? Sudah proses Dok loading ya, sudah. Sudah ya? Sudah keluar? Sudah Dok, sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat pagi sekali lagi. Salam sehat sejahtera bagi kita semuanya dan selamat belajar bersama maksud saya ya tentang product knowledge ya. Saya akan pelan-pelan, ini slide-nya cukup banyak, cukup lengkap, ada 123 slide, tapi kalau yang tidak butuh saya akan cepat saja, kalau tidak nanti kita selesainya bisa jam 11 malam. Ya. Oke, baik ya, kita mulai ya Bapak Ibu ya, product knowledge. Oke. Jadi saya akan memulai dengan HDI origin dulu, tetapi sebelum itu saya akan ngobrol-ngobrol dulu bahwa di HDI hampir 90% itu produknya food supplement produk ya, bahan dasarnya dari pollen, propolis, royal jelly dan clover honey atau madu. Dan hampir 98% adalah natural ya, hanya 0,2% ada tambahan-tambahan sedikit lah ya tentang mungkin pengawet dan juga ada juga tentang beberapa bahan-bahan dari tumbuh-tumbuhan ya. Dan selainnya adalah tentang biskin. Biskin juga natural ya, natural, dan kita nanti akan menyinggung sedikit. Oke. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang ini butuh food supplement? Seperti yang kita ketahui Bapak bahwa nutrisi ini kali bagi imunitas tubuh, bagi stamina tubuh, apalagi pada kondisi saat ini ya, sedang pandemi. Nah, salah satu penunjang imunitas tubuh, salah satu penunjang stamina tubuh adalah food supplement yang bisa kita andalkan. Yang tentunya kalau banyak di pasaran pasti mengandung vitamin, multivitamin, dan mineral. Tetapi kelebihan-kelebihan daripada produk ini selain mengandung vitamin dan mineral, dia juga mengandung enzim pencernaan, enzim alami, juga banyak mengandung yang namanya antioksidan. Ya, bahkan keempat 4-star kita semuanya mengandung antioksidan, hanya ada plus minusnya di sini. Nah, nanti mari kita belajar bersama-sama plus minusnya di mana sih antioksidan itu, ya. Antara pollen, propolis, royal jelly dan madu, ya. Kita akan belajar dulu dengan HDI origin, ya. Kita mulai dengan HDI origin, ya. Baik, HDI origin yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah bipropolis ya, yang tentunya bipropolis yang mengandung 500 mg bipropolis. Kalau yang bipropolis kompleks sekarang kan sudah discontinue, tetapi mudah-mudahan kita berharap besok akan keluar lagi, akan di launching lagi ya, karena masih banyak yang membutuhkan bipropolis kompleks sebetulnya ya. Nah, Bapak Ibu, bipropolis tablet ini di mana satu tablet mengandung 500 mg dan mempunyai kekuatan antioksidan antara 19.210. Dan antioksidan yang ada ini tentunya mengandung antioksidan yang namanya golongan flavonoid, yaitu sudah ditemukan ada 7 antioksidan yang sangat penting di dalam bipropolis tersebut, yaitu antara lain ada komferol, krisin, nosembrin, pinobaksin, lalu quercetin, miercetin, galangin, epigenin, dan naregenin. Ya. Lalu kemudian juga bipropolis juga mengandung cafe, CAPS, ya, CAPS, caffeic acid phenyl ester, yang kita tidak asing lagi. Kedua bahan aktif yang ada di bipropolis ini adalah antara CAP atau caffeic acid phenyl ester dan bioflavonoid, itu adalah bahan aktif yang ada di bipropolis selain adanya kandungan asam amino esensial yang ada di dalam bipropolis juga. Nah, pentingnya bipropolis ini dalam kebutuhan
nutrisi ataupun suplemen bagi kita adalah satu, Bipopolis mempunyai fungsi membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh, ya, secara alami. Dia akan meningkatkan imunitas tubuh dan stamina tubuh yang baik sehingga kita tidak mudah tertular oleh penyakit. Sebagai sumber antioksidan yang tinggi, ya, tadi sudah saya sebutkan apa saja antioksidan yang terkandung di dalamnya. Sebagai antimikroba, baik itu bakteri, virus, dan jamur, membantu mengatasi peradangan. Ya, memang secara biomolekul, kalau kita lihat bioflavonoid dan KV yang ada di dalam itu sebagai antiinflamasi, Bapak Ibu ya, sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi setiap kasus yang ada infeksi, ada peradangan, jangan lupakan bipropolis ya. Kemudian membantu melindungi jantung. Kenapa bisa melindungi jantung? Ya, karena bipropolis itu dia mempunyai efek sangat bagus sekali terhadap kardiovaskular sistem. Ya. Selain sangat bagus sekali dengan terhadap kardiovaskular sistem, bipropolis juga dia akan menurunkan atau menghilangkan plak-plak yang ada di dalam pembuluh darah. Makanya itu bipropolis sudah dikenal di dunia kedokteran sangat bagus sekali dalam hal memperbaiki kardiovaskular sistem yang terganggu. Kemudian membantu mengatasi luka lambung ya. Jadi kalau pada orang yang gastritis dan lain sebagainya itu dipakai bipropolis. Dan saya masih ada satu tambahan yang spesifik yaitu bipropolis digunakan pada diare akut Bapak Ibu ya. Jadi kalau diare akut ya, diare akut itu belum berhari-hari tiba-tiba orang diare sehari dalam satu atau dalam 2 jam bisa 3-4 kali 5 kali diare akut itu khasiatnya sangat bagus kalau kita minum langsung bipropolis 4 biji ya, 4 biji tapi orang dewasa ya, jangan anak-anak ya. Jadi kalau orang dewasa tiba-tiba diare kita bisa anjurkan 4 biji atau 4 tablet minum bipropolis ini dengan 1 gelas air putih itu biasanya akan lebih cepat sembuh dan mampet ya diarenya. Itu pengalaman saya tentang bipropolis ya. Masih banyak hal lagi yang kita bisa bahas di sini. Tapi ingat bahwa bipropolis ini berupa tablet bukan kapsul ya. Kalau kapsul kita bipropolis kompleks ini sudah tidak diteruskan lagi tapi kita bisa ganti dengan propolis kapsul. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Nah, jadi kemasan 1 botol bipropolis tablet itu ada 60 tablet, 1 botol isinya. Dosis maintenance yang kita anjurkan pada dewasa bisa 1-2 tablet per hari. Dosis terapinya bisa 3x1 sampai 3x2 tablet per hari. Sedangkan pada anak-anak ya, separuh dosisnya dewasa bisa 1-2 kali 1 tablet per hari. Dan sebaiknya semua produk HDI dikonsumsi sebelum makan karena akan memberikan kesempatan asam lambung itu bisa menyerap dengan sempurna nutrisi yang ada di dalam food supplement B product ini sehingga memberikan khasiat yang jauh lebih baik ya. Nah, kemudian HDI origin yang kedua adalah Polinergy 520 ya. Sesuai dengan namanya Polinergy 520 ini adalah 520 mg bipolen ya, kandungan zat aktifnya bipolen murni 520 mg ya. Banyak orang mengatakan bahwa polinergy atau bipolen ini tidak boleh dikonsumsi, alergi bagi tubuh manusia. Nanti dulu ya Bapak Ibu, ada 2 jenis bipolen ya, harus diketahui ada 2 jenis bipolen. Yang pertama ada bipolen yang mempunyai sifat alergi terhadap manusia dan biasanya bipolen itu atau serbuk sari bunga itu didapatkan dari tanaman yang ada di hutan ya, di bagian kutub hutan itu mungkin saja bisa menyebabkan alergi dan tidak boleh dikonsumsi ya. Tetapi itu termasuk bipolen yang jenisnya anemofil itu tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau bipolen yang jenisnya entamofil termasuk polinergy dan honey bipolen itu adalah bipolen yang bisa dikonsumsi oleh manusia dan sangat bermanfaat. Kenapa begitu? Karena di dalamnya bipolen itu mengandung asam amino esensial yang lengkap yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak dan juga pada dewasa untuk meningkatkan imunitas dan stamina. Selain itu, polinergy juga mengandung vitamin yang lengkap ya Bapak Ibu, harus diingat.
produk yang mengandung vitamin yang paling lengkap di dalam B product adalah Polynergy, karena dia mengandung mulai dari beta karotin, vitamin A, kemudian B kompleks ya, B12, B6, B1, kemudian vitamin C, vitamin E, zinc ya, beberapa mineral yang penting itu ada di dalam Polynergy ya, ada dalam Polynergy. Nah, oleh sebab itu Polynergy bisa kita manfaatkan satu untuk meningkatkan energi dan stamina, itu pasti ya, orang boleh konsumsi 1 sampai 2 kali 1 tablet per hari sebagai sumber nutrisi yang lengkap ya, karena apa? Kita jarang ya menemukan vitamin 1 tablet sudah lengkap. Biasanya vitamin ya vitamin aja, tidak ada enzim, tidak ada antioksidan yang lain. Tapi kalau di Polynergy ada polifenol, ada asam amino, ada vitamin, ada mineral dan sebagainya ya. Yang kedua, membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak ya, tentunya terutama pada orang-orang yang produktif itu sangat penting sekali untuk Polynergy dalam hal menjaga stamina dan efektivitas daripada kinerja otak. Kemudian membantu menurunkan kadar kolesterol serta melindungi di tubuh dari penyakit jantung. Ya, karena ada jurnal yang membahas tentang Polynergy juga membantu menurunkan kolesterol dan penyakit jantung untuk mempercepat atau membantu dalam menghilangkan plak-plak yang ada. Juga dia bertindak sebagai antioksidan, baik itu dari vitaminnya maupun dari polifenol yang ada di dalam Polynergy. 1 tablet ini mengandung 520 mg bipolen murni dan 1 botol ini mengandung 90 tablet ya, kemasannya 90 tablet. Dan anjuran pemakaiannya bisa 1 sampai 2 kali 1 sehari, bahkan 3 kali 1 tablet per hari, sesuai dengan kebutuhan ya. Artinya semakin aktif kita berproduktif bekerja, semakin membutuhkan energi, semakin butuh juga kita mengkonsumsi yang namanya Polynergy agar memiliki stamina yang baik dan imunitas yang baik juga ya. Selanjutnya kita akan bahas HDI Origin yang ketiga, yaitu Royal Jelly. Kita tahu Royal Jelly ada yang tablet, ada yang liquid ya. Bedanya apa? Nanti bedanya komposisinya tentunya ya, tapi khasiatnya sama, hanya dosis dan komposisi yang berbeda. Dan kita tahu semua bahwa Royal Jelly adalah dari kelenjar hipofaringea lebah atau air liu lebah, yang mana Royal Jelly dibuat dengan unprocessed dan tidak dengan sistem pemanasan sehingga dijamin memiliki kandungan zat aktif yang sangat luar biasa ya. Terutama Royal Jelly untuk meningkatkan regenerasi sel, dan juga Royal Jelly katanya juga berfungsi untuk bisa menjaga awet muda karena ada kandungan 10-DHA-nya. Nah, oleh sebab itu Royal Jelly biasanya dipakai untuk sebagai anti-aging, anti penuaan ya, anti regenerasi sel, kemudian sebagai antioksidan tinggi di situ ya. Kemudian menjaga keremajaan kulit, regenerasi sel kulit supaya kulitnya tetap cerah ya, tidak kusam. Kemudian meningkatkan daya ingat serta menjaga kesehatan otak, memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur juga, serta meningkatkan imunitas tubuh dan membantu memperbaiki sistem reproduksi. Khusus untuk memperbaiki sistem reproduksi Bapak Ibu, bahwa Royal Jelly memang mempunyai sistem yang sangat luar biasa. Dia memang mengaktifkan ya, dan 10-DHA-nya juga mempunyai fungsi mengaktifkan fungsi sistem endokrinnya. Artinya fungsi humoralnya atau hormonalnya akan menjadi aktif kembali sehingga dia bagus sekali untuk memperbaiki sistem reproduksi, misalnya mengatasi gangguan menstruasi, kesuburan, infertilitas dan lain sebagainya ya. Kemudian Royal Jelly sebagai anti-aging, di dalam situ ada kandungan apa sih selain kandungan vitamin dan mineral? Tentunya peranan daripada kolagen, elastin yang ada di dalam Royal Jelly ini mempunyai fungsi yang sangat bagus sekali sebagai anti-aging ya. Maka itu Royal Jelly bisa kita konsumsi 1 kali 1 sendok takar atau 2 kali sendok takar pagi dengan sore kalau yang liquid, dan kalau yang tablet tentunya bisa 3 kali atau 2 kali 1 tablet per hari. Nah, HDI Origin Royal Jelly tablet itu 1 botol mengandung
60 tablet ya, 60 tablet di mana berbeda dengan HDI Royal Jelly Liquid. Kalau sendok takar HDI Royal Jelly Liquid itu mengandung 500 mg. Tetapi bedanya dengan Royal Jelly tablet adalah satu tablet mengandung 150 mg Royal Jelly, masih ditambah 99 mg pollen dan 11 mg propolis. Ya, kenapa bisa begitu? Angkanya aneh-aneh dan tanggung-tanggung. Kenapa tidak 100 mg? Kenapa tidak 15 mg? Yaitu variasi dari perusahaan ya. Tetapi yang intinya kita punya data seperti itu ya. Nah, jadi silakan pilih mau yang tablet atau yang liquid. Tetapi kalau saya secara pribadi saya lebih menganjurkan untuk yang liquid ya, atau yang Royal Jelly Liquid. Kenapa? Selain kandungannya besar juga lebih ekonomis tentunya. Kalau kita lihat harga seolah-olah Royal Jelly Liquid jauh lebih mahal. Tetapi kalau kita lihat dari sisi konsumsinya, kalau Royal Jelly kita konsumsi 3 kali satu botol itu 60 tablet, berarti hanya bisa dikonsumsi selama 1 bulan. Sedangkan liquid Royal Jelly kalau dikonsumsi 1 kali 1 sendok takar pada malam hari, itu bisa bertahan sampai 2,5 bulan. Itu sudah dicoba ya, sehingga sebenarnya sekilas jauh lebih murah Royal Jelly tablet, tapi sebenarnya lebih ekonomis di liquid Royal Jelly ya. Nah, liquid Royal Jelly atau HDI Origin Royal Jelly Liquid itu mengandung tuh botol yang mengandung 30.000 mg Royal Jelly murni dan honey 120 gram ya. Di mana anjuran pemakaiannya 1 kali 1 sendok takar sebelum tidur. Bisa juga 2 kali sendok takar sebelum tidur ya. Jadi kenapa harus sebelum tidur atau bangun tidur? Biasanya sebelum tidur itu karena Royal Jelly memberikan relaksasi pada otot dan pada fungsi saraf sehingga kita bisa istirahat dengan baik ya. Nah, itulah proses aging yang terjadi kalau kita bisa memanfaatkan Royal Jelly dalam kesehatan kita. Kemudian Bapak Ibu, HD Origin ya Dynamic Tree. Ya, kita tahu namanya Dynamic Tree aja pasti ada 3 komposisi yang sangat penting. Formula yang tepat ya, yang mana untuk anak muda, remaja, di mana HDI Origin Dynamic Tree ini merupakan produk yang sangat praktis ya, karena kombinasinya dengan 3 macam produk perubahan yang unggulan. Yang pertama ada Royal Jelly ya. Di sini tertulis 157,14 mg, tetapi dia punya kekuatan ekstra 3 kali lipat dari komposisi yang tertera di kemasan. Jadi kalau kita kalikan 3,5 menjadi 549 mg sekian. Bipropolis 112,50 dengan kekuatan 2 kali lipat. Berarti ada sekitar kekuatannya 250 mg dan juga bipolen 120 mg. Nah, itu sebabnya Dynamic Trio ini ada trio action dari pollen, propolis, royal jelly untuk remaja, Bapak Ibu ya. Di mana untuk remaja ini selalu untuk menjaga durasi, stamina dan aktivitas tinggi, terutama mahasiswa, pelajar yang sedang menjalankan studinya, juga dalam pertumbuhan dan menjaga stabilitas otak dan selalu fokus dalam konsentrasi, menjaga daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit dan menjaga elastisitas kulit di tengah paparan polusi dan radikal bebas. Jadi ini sebenarnya sangat cocok sekali untuk remaja karena remaja itu biasanya suka jajan, sudah makan makanan yang instan, banyak polusi dan memiliki serangan radikal bebas yang cukup, dan Jelly mampu untuk menetralisir ya Royal Jelly karena isinya juga antioksidan dari ketiga jenis produk yang ada. Artinya ada Royal Jelly, ada bipolis dan ada bipollen ya. Nah, HDI Origin Dynamic Tree ini di mana bisa dianjurkan 2 kali 1 sampai 3 kali 1 kapsul sebelum makan ya, karena satu botol ini mengandung 60 kapsul. Jadi kita bisa memanfaatkan 2 kali kapsul setiap pagi atau 2 kali 1 atau 3 kali 1 juga boleh ya. Itu ada Dynamic Tree. Kemudian HDI Pro. Nah, ini produk yang sangat luar biasa yang sampai hari ini masih menjadi produk unggulan menurut saya, di mana HDI Popoilik ini sedang dicari-cari orang Bapak Ibu ya, karena ya masa pandemi. Tapi ini saya akan bahas khusus di belakang ya.
saya akan bahas khusus setelah semuanya selesai kita bahas ya. Kemudian HD origin ketiga ada berikutnya adalah Kit tree. Setelah dynamic tree, Kit tree. Kit tree ini ada yang namanya HDI kits ini ada namanya honey bee pollen ya, honey bee pollen. Yang tadi sudah saya sampaikan, pollen itu ada dua macam, entomofil dan anemofil. Yang anemofil itu tidak boleh dikonsumsi karena berasal dari hewan atau dari tumbuhan yang membuat mengandung alergen sehingga tidak boleh dikonsumsi. Tetapi honey bee pollen ini adalah bentuk jenis entomofil, yaitu bentuk honey bee pollen atau bee pollen yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Dia sebagai sumber energi dan nutrisi yang lengkap, membantu meningkatkan konsentrasi dan kinerja otak, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menormalkan nafsu makan. Jadi pada anak-anak kita yang mungkin kurang nafsu makan atau mungkin sering sakit-sakitan, kita bisa merekomendasikan honey bee pollen. Karena satu tablet mengandung 130 mg bee pollen dan 30 mg dried honey serta 3,6 mg vanila, sehingga dia mempunyai rasa vanila dan biasanya disukai oleh anak-anak ya. Dan kebetulan honey bee pollen-nya adalah bentuknya chewable, artinya tablet hisap, jadi bisa dihisap, dikerumus atau dikunyah ya, tidak harus langsung ditelan ya. Nah, bagaimana dosis anjurannya? Satu botol mengandung 60 tablet. Umur 0 sampai 1 tahun itu biasanya saya menganjurkan bisa 0 sampai 1 tahun itu bisa setengah tablet atau seperempat sampai setengah tablet. Tetapi 1 tahun sampai 5 tahun itu sudah bisa mengkonsumsi honey bee pollen 1 sampai 2 tablet per hari ya, atau 1 kali 1 atau 2 kali 1 tablet per hari itu honey bee pollen ya. Kemudian kalau naik di atas 6 tahun sampai 12 tahun, kita bisa pindah ke Kit tree, dan di atas 12 tahun kita pindah ke dynamic tree ya. Oke. Nah, kandungan Kit tree juga hampir sama dengan dynamic tree. Kandungan Kit tree juga mengandung pollen, royal jelly, dan propolis dengan komposisi yang sangat bervariatif antara bee pollen 70 mg, royal jelly 20 mg, bee propolis 6,25 mg, dan rosehip. Rosehip itu 5 mg. Rosehip ini menambah kandungan protein ya, kandungan protein yang ada di dalam Kit tree supaya anak tersebut bisa memiliki daya tahan tubuh dan biasanya pada anak-anak yang berat badannya kurang dan sebagainya, maka rosehip bersama pollen, royal jelly, dan propolis ini akan membantu sekali untuk bisa meningkatkan nafsu makan anak, meningkatkan pola tidur yang baik sehingga anak itu bisa bertumbuh dan berat badannya bisa meningkat ya. Cara mengkonsumsinya juga sama ya dengan dynamic tree. Kit tree fungsinya adalah membantu meningkatkan sistem kekebalan pada anak, melengkapi nutrisi yang untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan, menambah energi, mencegah kelelahan, menstabilkan emosi, membantu meningkatkan konsentrasi anak dan perkembangan otak oleh Kit tree. Kenapa bisa kita katakan bahwa honey bee pollen itu bisa meningkatkan konsentrasi dan perkembangan otak? Karena mengandung asam glutamat yang mengandung kalium di otak sehingga meningkatkan daya konsentrasi, dan terlebih lagi di dalam Kit tree ada 7 asam amino esensial ya, ada 7 asam amino esensial yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak anak, tapi tidak bisa didapatkan atau diproduksi dari dalam tubuh anak sendiri. Jadi dia harus dapat dari luar. Nah, di sini bee pollen ternyata dari 7 kandungan itu ada di dalam Kit tree ya, termasuk di honey bee pollen, sehingga ini sangat memenuhi kriteria atau memenuhi komposisi yang diperlukan pada tumbuh kembang anak ya. Nah, jadi Kit tree ini kita rekomendasikan pada anak usia 2 tahun atau 5 tahun ke atas atau 2 tahun ke atas juga boleh. Dalam berbagai kondisi ketika kesehatan dan pertumbuhan bermasalah, itu bisa ditingkatkan dosisnya ya menjadi 3 kali 1 tablet per hari, tapi kalau maintenance itu cukup 1 sampai 2 kali 1 tablet per hari ya. Tentunya walaupun food supplement tidak boleh bebas ya, sehari konsumsi 20 biji, 30 biji, pokoknya sesuka anaknya mengambil, itu tidak boleh, tapi tetap harus aturan
konsumsinya, cara pakainya ya bisa 1 kali sampai 2 kali, bahkan 3 kali 1 tablet per hari. Dan dia merupakan tablet punya, chewable juga ya, Kitri ini rasa vitamin C dan sangat digemari oleh anak-anak ya. Kemudian HDI Origin kalau sudah, maka kita akan lanjut ke HDI Natural. HDI Natural yang satu ini saya kira tidak asing lagi, satu-satunya produk HDI yang natural adalah HDI Clover Honey. Akhir-akhir ini kita baru membahas tentang webinar tentang bagaimana madu ini aman bagi penderita diabetes. Ya jelas aman karena dia merupakan madu yang unprocessed, natural honey unprocessed. Kadar airnya kurang dari 18% atau 17%, mengandung bee pollen, kandungan tambahannya ini adalah bee pollen di permukaan atas yang titik-titik hitam itu atau coklat, itu adalah tambahan bee pollen dan dihasilkan oleh nektar bunga clover dari honey bee pollen kita atau clover honey kita dari nektar bunga clover yang menurut para ahli dan peneliti merupakan bunga yang menghasilkan nektar yang luar biasa ya, dengan komposisi yang paling seimbang. Dan diingat ya bahwa clover honey itu mempunyai kandungan atau HDI clover honey mempunyai kandungan clover honey 99,7%, bee pollennya ada 0,3%. Jadi itu campuran. Dan satu hal yang kita baru mengikuti webinar dan sudah saya sampaikan di situ bahwa HDI Clover Honey itu memiliki low GI atau low glycemic index yang sangat aman bagi penderita diabetes karena angka 53 itu di posisi angka kelompok low GI, middle itu adalah di atas 55 dan di atas 60 adalah high glycemic index, HGA, HGI, high glycemic index. Nah, HDI Clover Honey termasuk kategori low GI, low glycemic index ya, dengan rasio pemeriksaan laboratorium yang sangat luar biasa di laboratorium di negara Sydney, Australia, bahwa rasio fruktosa dan glukosa kita lebih dari 1. Itu artinya apa? Artinya fruktosa jauh lebih banyak daripada glukosa ya. Dan fruktosa itu adalah monosakarida yang tidak dibutuhkan insulin untuk merubahnya menjadi gula atau energi dalam semua makanan atau metabolisme tubuh. Nah, oleh sebab itu manfaat daripada HDI Clover Honey, dia meningkatkan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan serta menghambat bakteri yang merugikan kalau berfungsinya dalam pencernaan ya Bapak Ibu. Terus kemudian memperbaiki, melindungi sistem pencernaan, membantu penyerapan kalsium sebagai antioksidan, sebagai sumber energi yang baik ya untuk para atlet atau kita pun yang orang yang aktif bekerja, itu sumber energi yang baik, aman bagi penderita diabetes dan juga mempercepat proses penyembuhan luka. Kalau kita bisa merawat luka apapun dengan madu itu jauh lebih cepat sembuh, jauh lebih cepat ampuh lah pokoknya ya. Apalagi gangren dan sebagainya yang biasa disuruh amputasi dan kita bisa rawat dengan madu dengan cara yang lega artis tentunya ya. Oke. Nah, jadi itu adalah HD Origin yang pertama. HD Origin natural yang kedua adalah yang namanya Prolis. Prolis permen hisap atau Prolis Los Angeles, di mana permen hisap kita ada 2 macam. Satu yang origin, satu lagi yang rasa lemon ya. Dan memiliki bahan aktif yang sangat luar biasa yaitu adanya rasa honeymoon atau honey lemon ya. Honey lemon ini rasa jeruk ya, rasa jeruk atau lemon. Kalau ini yang rasa origin ya, artinya yang alami ya. Nah, fungsi daripada HDI Natural Prolis Los Angeles adalah satu, mengurangi rasa gatal di tenggorokan. Jadi kalau mulai terasa tenggorokannya gatal, nggak enak, ya sudah kita boleh langsung mengkonsumsi 1 tablet hisap Prolis. Yang kedua, meredakan iritasi tenggorokan. Jadi kalau terjadi iritasi tenggorokan, sudah ada proses inflamasi atau peradangan, itu kita bisa
perlu mengkonsumsi propolis guna mencegah ya bakteri, virus yang ada masuk ke dalam mulut melalui rongga mulut masuk ke dalam paru-paru dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana cara apa itu komposisi daripada propolis? Yang pertama ada acaricores yang acaricores itu tergolong sebagai ekspektoran, yaitu bahan bermanfaat untuk menghancurkan dahak kental dan melegakan. Kemudian perpaduan madu atau clover honey dengan lemon telah digunakan sejak zaman dahulu kala dan meredakan iritasi tenggorokan. Kandungan minnya juga memberikan rasa yang enak dan sensasi yang segar ya di tenggorokan, dan tanpa kandungan gula atau gula free sugar ya, gula free atau free sugar, sehingga aman bagi penderita diabetes ya. Itu propolis. Nah, kemasannya seperti ini, ada satu saset ini 12 tablet ya. Baik itu yang rasa honey lemon maupun rasa origin ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke biobotanik terlalu jauh, mungkin ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan. Saya akan stop share dulu dari rekan-rekan dari awal sampai ke HDI apa namanya natural. Ini ada pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan langsung raise hand, buka mic-nya, buka speaker-nya. Tapi kalau tidak ada nanti saya langsung lanjut ke biobotanik. Saya stop share dulu, silakan kalau ada yang bertanya langsung aja. Karena kalau saya selesai baru bertanya lupa di depan nanti ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya langsung buka mic, langsung bisa bertanya langsung. Ada? Saya tunggu 1, 2, 3 menit. Semakin Anda banyak bertanya, semakin banyak bisa didapatkan. Semakin Anda tidak bertanya, ya saya ya tidak ngerti kebutuhan Anda dan mungkin ketidaktahuan Anda di posisi yang mana. Tetapi intinya saya akan coba berusaha memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, silakan langsung dibuka mic-nya dan speaker. Pak Wiranto, Dok. Silakan Pak Wiranto. Pak Wiranto mau tanya, silakan. Ya Dok, mau tanya Dok. Ya. Kalau posisinya produk EDSOT sebagai ajuvan terapi itu dibandingkan dengan produk obat-obatan dokter itu membuat lebih efektif kerja produk resep atau bagaimana Dok? Ya, namanya ajuvan terapi adalah membantu terapi utama, ya membantu terapi utama. Dan kenyataannya adalah ada beberapa hal yang mungkin jarang dibahas, tapi ini ilmiah. Contohnya, kalau kita konsumsi bipropolis atau HDI propoelik, ketika kita mendapatkan obat dari dokter yang berupa antibiotik, yang mana antibiotik diminum sesudah makan, HDI propoelik diminum sebelum makan, ini akan mempunyai nilai yang sangat luar biasa karena dia akan lebih mengaktifkan efektivitas antibiotik tersebut dari HDI propoelik. Ya, selain dia juga membantu mempercepat atau membantu menyembuhkan penyakit, itulah terapi adjuvan atau terapi pendamping ya. Dan bahkan food supplement itu bisa dikatakan terapi komplementer, yaitu terapi pengganti atau terapi alternatif bagi berbagai macam penyakit. Itu namanya terapi adjuvan atau terapi pendamping atau terapi komplementer. Kira-kira begitu Pak Wir. Jadi maka itu kan produk kita diminum pada saat yang bersamaan dengan resep dokter, itu tidak masalah karena memang tidak pernah kontradiksi atau kontraindikasi atau berlawanan, justru saling menunjang, saling memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Ya. Ya Dok, jelas Dok. Silakan Mas kalau masih ada.
Ya, kita tahu bahwa terutama di bipropolis atau HDI popoelik ya, merupakan suatu bahan yang sangat luar biasa, yang sebenarnya HDI popoelik itu nanti kita akan bahas di belakang, dia itu sudah termasuk kategori fitofarmaka sebetulnya. Dan saat ini HDI sedang mengajukan ke daftar obat yang namanya OHT ya. OHT obat herbal terstandar ya. Nah, habis itu baru fitofarmaka gitu loh. Toh juga sudah masuk di MIMS ya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Oke, jadi kita santai saja, tidak keburu-buru, lebih baik yang tidak tahu bertanyalah sampai detail ya. Karena kalau tidak bertanya ya saya dengan cepat akan lewat karena produknya cukup banyak ya, sehingga tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tetapi bertanyalah yang seringkali Bapak Ibu mendapatkan pertanyaan atau masalah di lapangan ya, baik itu dari sisi komposisi, penggunaan atau khasiat produk. Ya Pak Wir, silakan. Dok, mau tanya satu lagi. Ya. Bedanya imunomodulator, imunostimulan, dan imunosupresan itu apa, Dok? Ya, tentu beda. Tapi kalau imunomodulator dengan imunostimulator tuh mirip-mirip lah, sama ya, karena dia menstimulasi sistem imunitas tubuh sehingga dia bisa mengaktifkan imunitas tubuh kembali. Tapi kalau imunostimulator itu adalah dia dengan zat tertentu, katakanlah HDI popoelik, dia akan membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Ya, itu namanya imunostimulator. Jadi dia memberikan stimulasi supaya imunitas tubuh kita yang tadi tidur itu akan aktif kembali untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh. Itu imunostimulator. Ya. Ada banyak istilah yang sebetulnya lebih kurang mirip-mirip sama lah. Ya. Ada yang mengatakan imunopotensiator, ada namanya imunostabilisator, imunomodulator, imunopotensiator dan sebagainya. Ya, fungsinya sama. Ya, imunostimulan adalah barangnya atau bahannya atau produknya itu dia berupa imunostimulan. Ya, gitu. Kira-kira begitu, Pak Wir? Ya, Dok, jelas, Dok. Jelas ya. Oke. Baik, masih ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, kita lanjut dulu ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Oke, tadi sampai di bibotanik ya, bibotanik. Oke. Bibotanik. Udah keluar ya slide saya ya, Pak Wir. Ya. Kita akan bahas tentang bibotanik propolis facial wash ya. Nah, ini produk yang sebenarnya produk yang sangat bagus karena jauh sebelum skincare keluar, produk ini sempat menjadi produk unggulan untuk facial wash ya, karena dia ini kandungannya selain kandungan ada propolis ekstrak ya, ada aloe vera dan multivitamin yang mana sangat membantu sekali dalam membersihkan pori-pori, menghambat pertumbuhan bakteri dan kulit, serta menyegarkan kulit, serta juga mengurangi gejala pigmentasi dengan menghilangkan bintik-bintik hitam, dan membantu juga mengatasi dan mencegah serta mengurangi jerawat ya. Biasanya kalau jerawat yang baru mau muncul itu pakai facial wash itu akan perlahan meredah karena dia punya kandungan propolis ekstrak yang mempunyai sifat sebagai antiinflamasi ya. Jadi kalau dia ada propolis ekstrak, dia ada sifat antiinflamasi selain ada anti dan sebagainya. Sedangkan aloe vera dan multivitamin ini membantu regenerasi sel pada kulit wajah sehingga wajah yang diberikan facial wash akan nampak lebih
cerah, lebih bersih dan bahkan bisa membantu mempercepat penyembuhan jerawat dan beberapa gejala pigmentasi ya. Nah, jadi fungsinya daripada facial wash itu sangat penting ya untuk pembersih wajah Bapak Ibu. Kemudian Bibotanik produk yang kedua adalah propolis atau aloe propolis cream ya, di mana fungsi dan manfaatnya membantu meredakan iritasi pada kulit. Karena kita tahu aloe propolis ini bahannya juga dari ekstrak propolis ya. Ekstrak propolis dia meredakan iritasi pada kulit, menyembuhkan luka, membantu mengurangi kulit kemerahan, membantu mengurangi gatal-gatal akibat gigitan serangga. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa pemakaian APC itu tidak bisa digunakan pada luka kulit yang kronis, yang berlangsung kronis ya. Misalnya apalagi misalnya ada orang yang kepengen sembuh hilang dari keloid, itu tidak bisa memakai aloe propolis cream. Umumnya aloe propolis cream ini digunakan pada luka yang baru ya, tidak dengan luka yang lama, luka yang baru, termasuk gangren. Anda bisa menggunakan aloe propolis cream ini tentunya dengan segala protap yang ada dari sisi kesehatan, dari sisi medis, ya septik dan antiseptik itu harus diberikan, nekrotomi pada luka yang sudah terjadi nekrosis itu harus dibuang, baru diberikan perawatan yang seperlunya dengan perawatan dengan APC ya. Nah, APC ini memang boleh dikatakan krim segala masalah kulit ya. Jadi bisa untuk eksim, bisa juga untuk pada orang yang terkena misalnya herpes dan sebagainya bisa digunakan. Terutama juga pada luka-luka yang mungkin akibat luka bakar dan lain sebagainya, yaitu aloe propolis cream. Kemudian untuk aloe propolis cream ini bisa dioleskan tipis-tipis pada luka yang sudah dibersihkan ya. Jadi ini menjadi perhatian kita jika kondisi memburuk setelah pemakaian lebih dari 1-2 minggu tidak ada perbaikan, maka segera konsultasi ke dokter. Jangan-jangan luka itu ada masalah lain ya. Penggunaan produk hanya untuk pemakaian luar, jadi tidak diperkenankan APC untuk salep mata misalnya. APC untuk dioleskan pada vagina untuk keputihan itu tidak boleh ya. Jadi hanya untuk perawatan luka di kulit. Hindari kontak langsung dengan mata, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hindari sinar matahari langsung karena dia tanpa pengawet mudah jadi rusak ya atau terjadi perubahan warna kalau sudah kena sinar matahari langsung. Kemudian yang berikutnya ada Bibotanik Hair Care. Nah, ini memang dulu kita punya satu set, tapi sekarang sudah banyak yang di-discontinue, misalnya komposisi dari Bibotanik Conditioner itu ditarik karena bahannya juga agak sulit dan kemudian juga tingkat penjualan juga agak berkurang sehingga oleh company di-discontinue. Sekarang kita hanya punya yang namanya Bibotanik Hair Care Shampoo ya. Bibotanik Hair Care Shampoo ini cukup bagus. Saya juga cocok sekali dengan Bibotanik Hair Care Shampoo di mana ekstrak dari tanaman royal jelly yang tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang ya, misalnya paraben, bahan yang bersumber dari hewan dan pewarna buatan. Jadi produk ini juga tidak dilakukan pada pengujian pada hewan, jadi langsung pada manusia ya. Nah, kita bisa lihat bahan aktif daripada hair care adalah royal jelly, arnica extract itu dari bahan-bahan yang khusus ya untuk penyubur rambut, needle extract dan kafein ya. Dan khusus untuk bahan aktif utama Bibotanik Hair Care itu yang pertama ada royal jelly. Ya, kita tahu royal jelly penuh kaya akan vitamin, mineral serta bahan-bahan yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan folikel rambut ya dalam meningkatkan pertumbuhan sel, kemudian juga mengembalikan fungsi daripada folikel rambut ya dalam menumbuhkan rambut yang subur. Ini banyak sekali vitamin-vitamin yang mengandung royal jelly, itu bahan aktif yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah arnica extract. Ini justru bahan yang menyuburkan juga karena dia efektif memperlebar pembuluh darah
dan melemaskan ketegangan pada sistem vaskuler yang disebabkan oleh stres dan kecemasan. Ya biasanya kalau kita stres dan cemas itu biasanya rambut mudah rontok ya. Maka itu bahan arnika ekstrak ini sangat membantu ya, memberikan suplai darah, makanan yang lebih efektif ke akar rambut sehingga rambutnya bisa bertumbuh dengan baik ya. Lalu kemudian juga ada needle extract. Ini needle extract ini mengandung 16 asam amino bebas ya. Protein, vitamin dan mineral yang penting untuk pertumbuhan rambut yang sehat, mencegah produksi sebum yang berlebihan dan membersihkan folikel rambut yang tersumbat. Menghambat produksi dihidrotestosteron, DHT, dan merupakan penyebab utama rambut rontok. Jadi kalau dia munculnya DHT, dihidrotestosteron, rambut kita mudah rontok. Bahkan munculnya produksi dihidrotestosteron juga bisa membuat pria itu terjadi hipertrofi prostat. Tapi bukan berarti untuk orang hipertrofi prostat lalu pakai Biobotanik hair care itu enggak ya. Tapi ini khusus untuk rambut ya. Nah, catatan khusus, kafein merangsang aliran darah untuk memastikan persediaan darah segar agar lebih banyak dan lebih banyak nutrisi ke folikel rambut. Kafein ini kemudian bertindak sebagai stimulator ya pertumbuhan rambut yang mudah diserap melalui kulit kepala dan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa ya kafein. Nah, kalau kita lihat dari semua ini maka manfaat daripada shampoo yaitu jelas dalam hal menjaga dan meningkatkan pertumbuhan rambut yang sehat, kemudian juga meningkatkan perbaikan folikel rambut agar dia bisa bertumbuh subur ya. Kemudian membantu mengurangi kerontokan dan ketombe ya. Dan itu sesuai dengan kebiasaan kita bisa dipakai saat ada yang tiap hari keramas 1 kali, kalau tidak tiap hari keramas nggak bisa. Ada yang 2 hari sekali keramas ya. Nah, tergantung dari pemakaian kita, silakan ya. Kemudian bahan aktifnya ini semua yang ada di dalam strengthening shampoo ini selain mengandung royal jelly ada kafein, arnica extract, provitamin B5, needle extract dan brewisius. Jadi ada campuran kombinasi yang sangat luar biasa. Semuanya bertujuan untuk menyuburkan rambut ya, menyuburkan rambut selain membersihkan rambut. Bahan-bahan provitamin B5, pantotenol yang kita kenal, pantotenol itu menjaga kulit agar tetap sehat dan mencegah peradangan ya, menguatkan secara efektif akar rambut dan batang sebagai pelembab dan melembutkan rambut serta mengurangi ujung rambut yang bercabang. Biasanya mengurangi rambut yang bercabang, rambutnya biar berkilau dan terasa lebih lembut dan halus ya. Kemudian juga brewisius itu adalah jamur ya, Saccharomyces cerevisiae, ini jamur, di mana jenis jamur ini mengandung beralami dari vitamin B1, B2, B3, dan B6, ada asam amino, vitamin mineral, bahkan unsur mikro, ada mineralnya besi, zinc, dan sebagainya. Semuanya ini penting untuk perkembangan struktur dalam kondisi rambut ya, dan kulit kepala dan jaringan di bawahnya, supaya rambutnya menjadi bertumbuh yang kuat rambutnya ya. Kemudian mengandung biotin, ya biotin untuk membantu pembentukan asam lemak esensial dan glukosa, membantu memperkuat struktur protein rambut dan memberikan nutrisi yang kuat pada folikel rambut ya. Jadi intinya Biobotanik Strengthening Shampoo ini sangat bagus sekali untuk pemakaian kesuburan dan menjaga rambut kita agar tetap bertumbuh sehat ya. Kemudian yang kedua adalah serum. Nah, serum ini yang sekarang masih beredar. Serum ini juga membantu untuk meningkatkan atau menyuburkan rambut, terutama bagi orang yang mempunyai kecenderungan kebotakan, ya, mudah rontok, kebotakan itu bisa memakai Biobotanik Leave-In Daily Serum. Ya, dengan cara apa? Pemakaiannya adalah setelah habis di shampoo, maka serum itu disemprotkan di kulit kepala dan dipijit-pijit seperti di kerimbat selama lebih kurang 5-10 menit. Kemudian dibilas ya Bapak Ibu, harus dibilas lagi dengan shampoo atau dengan conditioner ya. Seringkali orang memakai dipijit-pijit sudah itu tidak dibilas. Akhirnya mengering, muncullah ketombe. Nah, itu tidak
tidak benar ya Bapak Ibu. Jadi habis memakai serum setelah 10-15 menit tetap dibilas lagi ya rambutnya supaya bersih dan tidak mengandung kerak-kerak atau bahkan menjadi ketombe ya. Di serum ini yang paling aktif zat yang diharapkan adalah burdock roots ini ya. Dia menyubur rambut. Penyubur rambut yang sangat luar biasa ini dari bahan akar tumbuh-tumbuhan dari Belgia, yang mana bahan ini memang benar-benar bisa memberikan manfaat kesuburan rambut ya. Kemudian selanjutnya juga ada yang bahan yang namanya Cotinus cogigria. Efektif memperlebar pembuluh darah ya, di mana memberikan nutrisi pada folikel rambut dan meningkatkan ketebalan batang rambut serta merangsang pertumbuhan rambut supaya bertumbuh subur ya, tidak mudah patah dan lain sebagainya. Oke. Kemudian quinine. Quinine ini juga bahan yang ada di serum mengembalikan dan menjaga suplai darah ke folikel rambut, memperkuat keratin rambut dan menjaga ketebalan rambut ya. Jadi yang namanya rambut subur ya tidak tipis, tidak mudah rontok atau patah di tengah dan sebagainya atau bercabang ya, tapi bisa bertumbuh baik. Kemudian bahan serum yang lain lagi, Bulgaria Rose Water ya, ini juga kaya akan flavonoid, dia punya sifat anti-inflamasi, kaya akan flavonoid dan vitamin yang lengkap sehingga dia merangsang meningkatkan regenerasi folikel rambut ya. Jadi banyak sekali ya bahan-bahan serum ini. Burdock roots ya, kaya akan fitosterol dan asam lemak esensial yang memerangi rambut, mencegah kerontokan. Ini saya katakan bahan ini yang sangat penting di Bibotanik, dan meningkatkan kekuatan rambut serta mencegah produksi sebum yang berlebihan, dan intinya juga dia mencegah ketombe, mencegah kulitnya mudah rontok dan sebagainya. Bahkan mengurangi gejala atau mencegah tumbuhnya ubanan dini ya. Nah, jadi kalau kita mau pakai jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Jadi keramas dulu dengan shampoo, setelah itu baru memakai serum. Serum pun disemprotkan bukan di rambut tapi di kulit kepala. Ya, di kulit kepala. Kemudian dipijit-pijit seperti dikerimbat seperti lebih kurang 10-15 menit. Lalu dibilas lagi supaya bersih ya, tidak seringkali banyak yang pakai serum ini disemprotkan tapi tidak dibilas lagi, akhirnya muncul kerak-kerak di rambut dan dikatakan kok pakai Bibotanik hair care set menjadi ketombe. Itu salah ya. Jadi harus dengan prosedur pemakaian yang benar juga ya. Dan saya masuk dalam Bibotanik propolis pasta gigi ya. Propolis pasta gigi ini adalah produk yang sudah diperbaiki dan diperbarui karena mengandung tea tree oil atau tea tree oil ini bersama green tea extract ini juga antioksidan, dan bahan aktif di sana tetap propolis ekstrak Bapak Ibu. Propolis ekstrak dia bagus sekali untuk gangguan gusi, gingivitis misalnya, mudah sariawan, dan juga membantu menghilangkan plak gigi ya. Itu propolis pasta gigi kita yang mengandung propoelik atau ekstrak propolis, tea tree oil, green tea ekstrak, dan ada rasa peppermint ya. Kemudian ya ini saya tidak bahas, tapi yang ingin saya bahas di sini adalah yang paling penting, dia Bibotanik propolis pasta gigi green tea ekstraknya sebagai antioksidan dan antiinflamasi juga ya. Rasa peppermint. Nah, ini yang penting. Jadi Bibotanik propolis pasta gigi ini tidak mengandung sodium lauryl sulfat karena ini bahan ini SLS sudah dilarang. Diduga akan bisa menyebabkan kanker pada mulut atau lidah. Sehingga sekarang HDI memakai yang namanya Jadi SLS ini tidak dipakai ya, tidak diperbolehkan lagi kan, juga ada efek-efek yang kurang baik. Sekarang HDI memakai yang namanya SLS juga, tetapi nama singkatannya ini bukan sodium lauryl sulfat tapi diganti dengan sodium lauryl
sarkosinat. Ya, sarkosinat. Jadi bahan ini yang diperbolehkan dan bahan yang memberikan busa yang baik serta memberikan efek antiseptik yang sangat luar biasa, ya, yang ada di propolis pasta gigi, ya. Sodium lauryl sarkosinat, ya, yang kita tidak pakai lagi adalah sodium lauryl sulfat, ya. Nah, ini saya tidak perlu diperpanjang karena ini singkat aja yang penting. Nah, jadi pasta gigi propolis ini sebagai antimikroba membantu menyegarkan napas, mencegah sariawan. Ya, banyak sekali orang pakai pasta gigi kita pada waktu sariawan dioleskan aja sariawannya mudah sembuh, ya, cepat sekali sembuh. Membantu menjaga kesehatan gusi, kalau ada gingivitis, radang gusi dan sebagainya, ini sangat bagus dan tidak mengandung sodium lauryl sulfat, tetapi mengandung sodium lauryl sarkosinat sekarang, ya. Berikutnya adalah Biobotanik Propolis Mouthwash. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Ini produk yang terlaris dari saya. Kalau pasien saya ngambil sekali 3, 5. Kenapa? Hari-hari ini pandemi, orang sekali takut dengan yang namanya virus. Kebersihan mulut harus terjaga, di samping kebersihan tangan. Nah, mouthwash ini, ya, Biobotanik Propolis Mouthwash ini sebagai antiseptik. Dia mempunyai sifat antibakteri, antivirus, anti jamur, juga memberi napas segar, ya, karena rasanya mengandung peppermint dan bahan aktifnya adalah propolis ekstrak. Cara menggunakannya, ya, tidak diminum Bapak Ibu, tapi kalau telan pun tidak ada masalah. Cara menggunakannya adalah satu tutup botol itu dituangkan dalam 1 gelas air putih, lalu dikumur-kumurlah mulut kita. Nah, itu sudah cukup, ya. Jadi tidak perlu langsung dikumur tanpa ada campuran air, nanti boros. Jadi satu tutup botol itu dicampur dengan 1 gelas air putih, ya, lalu dikumur-kumur di mulut kita. Itu bisa digunakan pagi, siang, habis makan, atau malam hari sebelum tidur, ya. Kemudian juga bagi perokok ini juga bagus, ya, karena menghilangkan bau rokok, bau mulut, ya, habis rokok ataupun siang habis makan atau malam, itu kumur-kumur dengan mouthwash itu lebih sehat, ya, mulutnya. Nah, kemudian Biobotanik Hand Body Lotion, ya. Ini juga kandungan propolis ekstrak, green tea dan multivitamin, ya. Tapi ingat, hand body lotion kita tidak ada sunscreen atau sunblocknya, hanya dia memberikan pelembab selain memberikan efek mencerahkan, bukan mencerahkan, jadi melembabkan kulit, ya, melembabkan kulit. Nah, bahan aktifnya propolis ekstrak, kemudian green tea dan multivitamin, memberikan kesuburan pada kulit supaya tidak mudah keriput dan lain sebagainya, ya. Dia memberikan nutrisi. Dan HDI yang lain, nah ini Bapak Ibu, khusus dengan produk ini jangan sampai salah kaprah bahwa Bi Ultra itu bukan obat perangsang seks. Bi Ultra itu adalah produk yang bisa meningkatkan stamina pada pria dalam hal apa? Segala hal tentunya. Baik itu stamina fisik maupun vitalitas pria, mempertahankan motilitas atau kualitas sperma pada pria, meningkatkan kadar hormon testosteron itu betul, meningkatkan gairah seksual itu iya, karena kalau staminanya baik, gairah seksual itu pasti ada, dan menjaga kesehatan dan kesuburan sistem reproduksi, ya. Kenapa kita katakan dia memiliki khasiat untuk meningkatkan stamina dan vitalitas pria, tapi bukan obat perangsang seks? Karena bahan-bahannya yang terdiri dari propoelik, pollen, royal jelly, Korean ginseng roots extract, Avena sativa ekstrak, Tribusteritis ekstrak, ashwagandha ekstrak. Ketiga bahan yang terakhir ini semuanya berfokus pada mengaktifkan produksi hormon testosteron, ya. Korean ginseng memberikan tenaga dan propoelik, bipolen dan royal jelly memberikan kesuburan dan memperbaiki stamina tubuh. Maka itu pada orang yang gangguan infertilitas,
Ya, sekali lagi pada orang yang gangguan infertilitas, selain kita kasih Polinergy, Propoilik, dan Liquid Royal Jelly, kita bisa tambahkan Biutra untuk memperbaiki fungsi sperma atau kualitas spermanya. Nah, kenapa Biutra tidak disarankan pada wanita mengkonsumsi? Ya, karena kalau jangka pendek itu mungkin tidak apa-apa. Kalau konsumsi jangka panjang tentu tidak diharapkan karena akan meningkatkan hormon testosteronnya. Kalau hormon testosteron pada wanita yang meningkat, nanti kan jadi laki, ya. Jadi tidak disarankan pada wanita mengkonsumsi Biutra. Jadi khusus untuk pria saja. Bisa dikonsumsi normalnya adalah 1 kali 2 kapsul per hari. Tapi kalau ada masalah bisa 2 kali 2 kapsul atau 3 kali 2 kapsul per hari. Khusus untuk glukosamin trio, Dynamic Trio glukosamin ini sementara juga sedang ditarik, akan didaftar ulang. Tapi intinya bahan-bahan ini sangat bagus antara Polen Propolis Royal Jelly dengan glukosamin sulfat dan metil sulfonil metan serta kondroitin sulfat. Dan khusus untuk orang yang mengalami gangguan sendi, terutama osteoartritis atau peradangan sendi, dia membantu membentuk kartilago baru dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam pembentukan kolagen, ya. Bisa dikonsumsi 3 kali 1 tablet, 1 kali 2 tablet per hari. Selanjutnya enzim mineral. Nah, ini masih ada. Kombinasi enzim mineral atau Dynamic Trio enzim mineral ini juga sangat luar biasa karena selain Dynamic Trio Polen Propolis Royal Jelly, dia ada trace mineral, ada papain, rutin, dan bromelin yang sangat bagus sekali untuk pencernaan, dan juga cranberry fruit concentrate 15%. Dan campuran atau kombinasi ini membantu dalam proses metabolisme pencernaan kita, khususnya memperbaiki sistem pencernaan, membantu mengatasi masalah pencernaan, gastritis, asam lambung yang meningkat, bahkan membantu mendetoksifikasi, ya, kalau ada racun-racun atau bahan-bahan yang tidak bermanfaat, serta membantu meningkatkan penyerapan nutrisi secara efektif dan membantu memberikan nutrisi yang penting bagi tubuh serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya. Jadi enzim mineral bisa dikonsumsi 1 kali 2 tablet atau 2 kali 1 bahkan 3 kali 1 tablet. Saya memberikan resep kalau gastritisnya akut itu bisa, atau asam lambung atau GERD, ya, kita bisa berikan enzim mineral 3 kali 1, Propoilik kapsul 3 kali 1, dan Clover Honey, ya, madu itu 3 kali 1 sendok makan diaduk 1 gelas air. Selanjutnya Dynamic Trio Salpameto. Ini juga sayang sekali produk ini sekarang sedang dicari, dan sebenarnya produk ini bagus, tapi company memutuskan untuk discontinue karena penjualannya tidak memenuhi kuota. Jadi sekali lagi di sini saya jelaskan kenapa ada produk yang sampai tidak dilanjutkan, karena perusahaan ini kan barang import, ya, barang import. Jadi kalau perusahaan memasukkan produk ini dalam kurun waktu sekian harus terjual habis, sedangkan produknya masih tersisa banyak karena peminatnya tidak terlalu banyak, sehingga produk ini akan expired, sehingga perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan order dari luar negeri, ya. Tapi sebenarnya produk ini bagus sekali, ya, untuk mengatasi gangguan BPH atau benigna prostat hipertrofi. Saya lewat ini, kemudian Trimi. Nah, ini produk yang dicari-cari oleh cewek biasanya, ya. Trimi ini mengandung zat aktif chitosan, ya. Chitosan itu ekstrak hewan laut dengan kandungan chitosannya 200 mg, 250. Bahan serat yang efektif menurunkan berat badan dan mengurangi kadar kolesterol. Jadi chitosan ini bersama vitamin C, serat, itu dia sifatnya absorben, dia menyerap lemak. Maka itu Trimi diminum 3 kali 2 kaplet sebelum makan. Jadi dia masuk dulu, hancur dulu, siap-siap menunggu makanan yang kita makan, baik itu makanan lemak dan sebagainya, diikat sama dia, lalu dibuang bersama kotoran. Jadi tidak sari makanan itu tidak diserap lagi oleh usus, masuk dibawa ke hati, ya, tetapi dibuang melalui kotoran, ya. Membantu menurunkan berat badan dan menurunkan kolesterol serta membersihkan saluran pencernaan. Biasanya saran saya adalah kalau konsumsi Trimi 2
itu minumnya harus cukup. Jangan tidak cukup minum karena biasanya akan memberikan efek jadi sembelit atau bebelan sehingga sulit BAB. Jadi minum yang cukup, bahkan dibantu dengan buah-buahan. Ya, mudah-mudahan yang menjalankan diet akan berhasil ya. Kemudian ya ini cara pakainya. Ya, catatan tricitosan berasal di kulit binatang laut seperti kerang, lobster, udang, kepiting. Waduh, enak-enak ya. Tidak dianjurkan untuk individu yang alergi dari bahan makanan laut ya. Jadi kalau dia alergi hewan laut ya tentunya atau alergi seafood tentunya chitosan juga dia alergi biasanya. Chitosan hanya dikonsumsi oleh orang dewasa, tidak dianjurkan pada wanita hamil dan menyusui. Kenapa? Karena wanita hamil dan menyusui itu tidak boleh menurunkan berat badan ya. Jadi dia justru butuh nutrisi. Nah, jadi jangan sampai kita pada saat ada yang hamil 3 bulan kita anjurkan chitosan biar berat badannya turun, itu tidak diperbolehkan ya, tidak disarankan ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Biskin, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Saya stop dulu di sini, stop share. Ada yang mau bertanya atau berdiskusi, silakan. Bisa raise hand, buka kamera. Halo. Halo, ada yang mau bertanya? Nah, ini repotnya kalau pesertanya diam. Di chat dok, ada beberapa dok. Di chat. Ya. Oke. Ya, kalau baca chat kan bukan saya nggak mau, tapi buang waktu kan. Lama. Dok, kemarin saya ada downline yang tanya, kalau untuk membantu penyembuhan sakit tiroid pakai apa? Ini masuk konsultasi ya, nanti konsultasi di Health Talk aja ya. Kita bahas produk ya. Selamat pagi, kalau konsumsi glukosamin tiap hari 2 kali 1 sudah 2 bulan ini minum, apakah bisa menyebabkan sakit ginjal? Oh, enggak dong. Kalau cuma 2 kali 1 sehari itu mah dosis yang rendah. Bahkan saya anjurkan 3 kali 1 ya. Kemudian dok, untuk sakit lambung akut minum apa? Tadi sudah saya sampaikan dok, kalau sakit lambung bisa enzim mineral 3 kali 1, cover honey 3 kali 1 dan propoelik. Kenapa harus kasih propoelik? Biasanya pada sakit lambung ada gastritis, ada infeksi pada dinding lambung, kita perlu memberikan ekstrak propolis untuk meredakan peradangannya. Ya. Kemudian 2 jenis bipolar mohon dicat karena penderita autoimun ada yang alergi. Maksudnya apa ini? 2 jenis bipolar mohon dicat karena penderita autoimun ada yang alergi. Maksudnya 2 jenis bipolar itu yang pertama yang bersifat alergi itu jenisnya anemofil. Anemofil ya. Dan bipolar yang boleh dikonsumsi adalah entamofil jenisnya, yaitu bipolar yang memang diternak dari lebah dan bisa dikonsumsi oleh manusia ya. Anemofil itu adalah dari bipolar yang bisa menyebabkan alergi dan tidak boleh dikonsumsi, dan yang kedua adalah entamofil, bipolar yang bisa dikonsumsi. Terus tadi pertanyaan tadi ini tentang kerja tiroid. Oke lah, saya bahas ya. Kalau untuk membantu penyembuhan sakit tiroid, nah, sakit tiroidnya apa? Hipertiroid atau hipotiroid? Nah, ini yang nggak jelas ya. Siapa ini? Celin Melisa? Mungkin bisa buka speakernya kalau memang mau dijawab. Hipertiroid atau hipotiroid ini? Halo dok. Ya, ini kasus tiroidnya apa? Hiper atau hipotiroid? Kemarin kebetulan yang pembelinya itu belum ngomong hiper atau hipo gitu. Itu dia cuma nanya buat bantu penyembuhan sih dok gitu. Pakainya apa? Kalau kita tidak bisa tahu diagnosis yang pasti memang agak susah, tetapi is okay lah. Kita bisa berikan Volstar dulu, nanti dosisnya baru diatur setelah tahu diagnosisnya ya. Jadi kita bisa berikan Polinagy 2 kali 1, propoelik kapsulnya 3 kali 1,
Kemudian Royal Jelly Liquidnya 2 kali 1 pagi dengan malam. Dan Clover Honey-nya 3 kali 1 sendok makan diaduk 1 gelas air. Ya. Oh ya, oke dok. Ya, makasih dok. Oke, ya. Jadi saya berharap kita justru bertanya tentang produk ya, bukan konsultasi medis ya, karena sesi ini bukan sesi konsultasi medis. Jadi sesi ini adalah sesi product knowledge. Jadi lebih baik kita fokus di product knowledge ya. Oke. Bisa tanya dok? Iya, silakan. Selamat pagi. Tadi dokter menyinggung tentang glukosamin, dinamik trio glukosamin, Ya. sedang di dalam masih tidak diproduksi dalam pemeriksaan. Itu maksudnya gimana dok? Apa Bukan akan tidak sekarang diproduksi, bukan tidak diproduksi. Jadi produk itu tetap bagus saja karena perusahaan memutuskan discontinue sementara dikarenakan gini ya, banyak orang tidak paham kenapa sih produk bagus, katanya perusahaan bonafit, tapi kok discontinue. Nah, gitu loh. Ini saya membeberkan sedikit rahasia perusahaan ya, nggak apa-apa. HDI mendatangkan produk import itu dalam kontainer, tidak bisa dalam 100 botol, 200 botol, ribuan botol dalam satu kontainer. Ya. Dalam satu kontainer itu ada expired ya, 3 tahun harus expired. Dan itu semua didaftarkan ke BP POM. Nah, kalau sampai 3 tahun tidak bisa menjual habis satu kontainer atau minimal BEP, berarti perusahaan rugi kan? Harus buang produk itu. Nah, atas dasar itulah perusahaan mempertimbangkan caranya rugi gitu kan, namanya perusahaan ya tidak mau, akhirnya di discontinue, artinya tidak diimport lagi produk itu. Paham ya? Nah, untuk mungkin glukosamin dengan solvamento ya? Iya, betul. Jadi nanti, tapi setelah dari pemegang saham ini memberikan masukan ke perusahaan bahwa ini penting sekali untuk mempertahankan produk ini karena banyak yang pakai dan sebagainya. Nah, ini sedang dipertimbangkan. Ya, sedang dipertimbangkan. Jadi memang menghentikan produk atau discontinue itu menjadi dilema bagi perusahaan sebetulnya. Satu sisi produknya bagus, tapi harus berhenti karena tidak memenuhi kuota. Paham ya? Ya. Oke. Makasih dok. Ya. Ada lagi? Mau tanya dok? Iya. Siapa ini? Adeline. Adeline. Oke. Dok, kalau kebanyakan kan kalau yang pada ibu hamil itu kan sama dokter disaranin untuk konsumsi asam folat. Ya. Nah, sebetulnya kalau dari produk Gade sendiri yang asam folatnya paling tinggi yang apa ya dok? Di Polinegy. Polinegy ya? Iya. Kalau yang Royal Jelly itu ada asam folat juga? Ada tapi sedikit. Lebih banyak di Polinegy. Oke. Madu juga ada asam folat tapi tidak setinggi di Polinegy. Maka itu kan selalu kita pada ibu hamil yang normal kita kombinasikan menganjurkan Polinegy dengan Clover Honey. Oke, kalau untuk Royal Jelly sendiri itu pada ibu hamil muda boleh nggak dok? Oh boleh dong. Nggak masalah ya? Nggak masalah, mau hamil muda, mau hamil tua, boleh. Oke, thank you dok. Ya, oke. Apakah Adeline hamil lagi? Tidak dok. Oh tidak, oke. Saya cuma tanya loh ya. Oke, kita lanjut dengan Biskin. Ya, Biskin ini juga dengan nasib yang sama seperti glukosamin kan. Biskin ini kan, baby cream ini kan bagus ya. Betul ya Bapak Ibu ya, banyak peminat kan. Tapi kenapa perusahaan memutuskan untuk discontinue? Ya karena itu tadi. Bukan barangnya jelek lalu diberhentikan, tidak. Barangnya bagus. Hanya saja karena kuota penjualannya seringkali tidak masuk. Anda bayangkan baby cream ini begitu masuk satu kontainer itu enggak bisa separuh, satu kontainer. Nah, jualnya kalau 3 tahun enggak habis ya perusahaan harus buang itu. Terus produk skincare gini 6 bulan atau 1 tahun menjelang expired aja sudah bingung perusahaan menjualnya. Ya kan? Jadi itulah sebabnya kenapa mereka mempunyai strategi untuk discontinue ya. Jadi ini produk yang bagus sebagai baby cream sebelum SS cream yang keluar atau Biskin yang keluar.
produk baby cream ini yang pertama. Dan saya suka sekali dengan produk ini karena selain bisa memberikan pencerahan dan regenerasi sel kulit, juga dia merupakan suatu awalnya kan SPF-nya kan 37, jadi dia merupakan sunblock yang cukup efektif menurut saya. Sebelum keluarnya SS cream, ya. Bahan baby cream ini juga bagus untuk sebagai foundation. Jadi dia sebelum orang make up, dia pakai baby cream juga dulu supaya daya serapnya kosmetiknya itu lebih bagus, ya. Tapi ya apa boleh buat, sekarang kita sulit untuk mencapai baby cream, maka itu kita tidak bahas dulu, ya. Kemudian kita bahas Biskin. Biskin ini jelas bagi yang ikut SSA nanti akan ketemu saya nanti. Biskin kita ini mempunyai strong point adalah karena bahannya dari berbagai macam natural, termasuk bahan dasar aktifnya adalah 6 core antioksidan. 6 core antioksidan adalah 6 bahan antioksidan yang bergabung menjadi satu, ya. Bergabung menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa untuk melawan radikal bebas. Kenapa demikian? Karena bagian tubuh kita yang paling sering terpapar radikal bebas itu wajah. Naik motor kena angin, kerja wajah, ya. Kecuali kita mau tutup rapat wajah ini, nah sampai matanya cuma begini saja, mungkin itu saya kira juga masih merupakan daerah yang sering terpapar radikal bebas. Jadi wajah ini sangat penting sekali. Nah, bahan dasar aktifnya adalah 6 core antioksidan dengan dicampur dengan tentunya madu, propolis royal jelly yang atau dynamic trio ini tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena dynamic trio atau pollen jelly ini kan sudah terbukti sangat efektif sekali dalam hal peremajaan kulit dan membersihkan kulit dan kesehatan kulit, ya. Jadi kita ada 2 jenis, ya, V-line dan W-line. V-line itu lebih fokus utamanya ke kulit yang kusam. Pasti kulit yang kendur sebelum waktunya dan tekstur kulit yang tidak merata, biasanya karena sinar matahari atau kulitnya belang karena yang satu sisi sering kena sinar matahari, yang satu sisi tidak, atau mungkin ada pasca penyembuhan daripada jerawat sehingga kulitnya menjadi tidak rata. Itu fokus utamanya di V-line. Biasanya pada orang yang masih belum terlalu tua V-line ini. Nah, Biskin itu diciptakan dengan 5 langkah yang sangat efektif, ya. Ada orang mengatakan, nah repot banget ngerawat kulit wajah kok sampai 5 langkah. Bapak Ibu, ada produk skincare yang sampai 8 langkah loh Bapak Ibu. Ya, 8 step. Kita 5 langkah itu menurut saya sangat penting sekali, ya. Yang pertama pasti sabun pencuci, ya, yang namanya V1 atau cleansing atau pembersih, sabun pembersih. Kemudian yang kedua adalah essence, ya. Bapak Ibu harus bedakan essence dengan toner, ya Bapak Ibu. Kalau toner itu hanya memberikan pelembab, tapi kalau essence dia memberikan pelembab sekaligus dia menetralisir pH kulit. Karena pH kulitnya terlalu asam, dia mudah rusak. pH kulit terlalu basah juga kulit akan mudah terjadi gangguan. Jadi tujuannya essence adalah selain melembabkan juga menetralisir pH kulit. Dan yang ketiga adalah vitamin C, serum. Nah, serum ini pada V-line ini produk unggulan yang tidak terkalahkan sampai sekarang. Karena serum vitamin C ini memiliki kekuatan ganda. Kenapa kekuatan ganda? Tidak banyak yang tahu kecuali kalau dengar dari saya. Dia itu sebenarnya tidak hanya satu-satunya mengandung vitamin C 20%. Tetapi coba Anda baca di kemasannya ada intense PAF concentrate. Itu artinya apa? Intense PAF concentrate. PAF itu singkatan Purified Acid Phenolic. Artinya itu ada campuran antioksidan yang memberikan kestabilan daripada serum vitamin C-nya sehingga dia bisa bertahan lama, ya. Zat aktifnya vitamin C itu dalam kulit. Nah, makanya itu sekali kita oles dia bisa bertahan efektivitasnya sampai 8 jam. Jadi kalau kita demo pakai povidone iodine itu
netralkan dengan serum, dia kuning coklat jadi putih lagi. Dikasih povidone iodin lagi, kuning jadi coklat putih lagi, ya. Terus sampai berapa kali pun dia akan bereaksi menjadi menetralkan. Itu tandanya efektivitas vitamin C serumnya itu sangat baik, ya. Selanjutnya V4. V4 ini penting karena apa? V4 ini adalah day cream. Day cream itu krim pagi untuk selain melembabkan kulit, elastisitas kulit, juga menjaga kulit daripada sengatan matahari, polusi dan sebagainya, ya. Kemudian V5 ini juga penting. Dulu saya menganggap bahwa alah, skincare kok urutannya banyak sekali sih, pakai cuci aja sudah cukup. Ya, saat itu saya hanya beranggapan ya laki, tapi kalau begitu. Tapi sekarang pria juga banyak memakai skincare Bapak Ibu ya. V5 itu memberikan nutrisi night cream. Ternyata V5 itu jauh lebih penting dibandingkan yang lain. Ya, banyak orang tidak paham. Kenapa pada saat kulit wajah kita istirahat, justru V5 ini berperan untuk memberikan nutrisi, membantu regenerasi sel, menyembuhkan penyakit-penyakit pada kulit wajah, jerawat, dan sebagainya, termasuk mencegah mengaburkan pigmentasi dan sebagainya. Jadi V5 ini adalah memberikan nutrisi atau night cream, ya. Maka itu di sini saya tidak bahas, sudah saya jelaskan singkat. Ini soft beach cleanser ini punya ciri khas apa? Busa dan dia halus dan juga ada scrubnya. Maka itu kalau pakai V1 jangan cepat-cepat, agak lama digosok-gosok karena scrub ini akan bekerja dan membersihkan pori-pori kulit wajah. Essence, Natural Balance Essence itu dia tidak hanya sebagai toner melembabkan, tapi dia juga menetralisir pH kulit, ya, menyeimbangkan pH kulit. Ini Essence. Setelah itu pakai yang namanya serum vitamin C yang berkonsentrasi 20% atau L-ascorbic acid, tapi jangan lupa intense PAF concentrate ini akan menguatkan serum vitamin C ini untuk bekerja lebih efektif, ya, berdaya serap tinggi. Dan juga memang dia membantu produksi kolagen, tetapi ada mekanisme kerjanya. Tidak hanya langsung teteskan vitamin C di kulit wajah, kolagen ini langsung tumbuh. Tidak. Vitamin C serum ini hanya sebagai kofaktor dari mekanisme kerja daripada serum vitamin C untuk memproduksi kolagen pada kulit, ya, di lapisan dermis, ya. Merevitalisasi dan meremajakan kulit yang kusam dan kendor, ya. Oke. Kemudian V4 aktif day cream tadi sudah saya sampaikan, ini sangat penting untuk mencegah kulit kusam, membuat kulitnya lebih cerah lagi. Dan V5 adalah krim malam atau memberikan nutrisi pada kulit selagi kita istirahat, dia memperbaiki regenerasi sel dan sebagainya, ya. Nah, oleh sebab itu V-Line biasa dipakai pada pagi hari V1, V2, V3 dan V4, pada malam hari V1, V2, V3 dan V5, V4 ya tidak dipakai karena sudah malam, kita pakai krim malam, ya. Demikian juga pada W-Line. Hanya bedanya W-Line itu lebih fokus ke kulit kusam dan pigmentasi atau flek. Biasanya pada kulit yang berminyak, ya. Dan kulit yang tidak merata atau tekstur yang tidak merata, itu W-Line. Nah, jadi sebaiknya untuk menentukan W atau V itu konsultasilah sama dokter konsultan supaya bisa memberikan pengarahan yang jauh lebih tepat supaya pemakaiannya juga tepat, ya. Jadi W juga sama dengan V, W1, W2, W3, W4, W5, komposisinya hanya berbeda. Kalau di V itu zat aktifnya 6-core antioksidan, tapi kalau di W itu lebih ke arah arbutin, ya, dia ada bahan aktif arbutin. Arbutin itu sebagai bahan pemutih dan juga sebagai antioksidan, ya. Baik di W1 sabunnya ada arbutin bahan pemutih alami dan antioksidan, dan juga ada Eventon Essence. Eventon Essence ini juga menyeimbangkan pH kulit dalam kondisi yang berminyak dan juga memberikan kesegaran dan kecerahan. Kemudian langsung ke W3. Nah, W3 ini tidak mengandung vitamin C ya Bapak Ibu, tapi W3 ini dia memberikan brightening, memberikan lebih cerah lagi kulit wajah, ya, brightening serum, ya, perawatan yang ringan untuk mencerahkan kulit wajah dan memudarkan flek. Jadi kalau biasanya pada kulit yang mempunyai flek itu
kita oleskan dengan W3 ya, W3. Lalu W4 atau dye cream illuminating itu juga dilengkapi bahan pemutih juga, arbutin ya, bahan arbutin yang sangat penting, bahan aktif, dan juga pelindung kulit serta memberikan efek yang lebih halus dan bercahaya. Dan yang terakhir adalah W5 refining night cream, juga sama memberikan nutrisi pada kulit wajah pada malam hari pada saat dia melakukan regenerasi sel dan sebagainya. Ya. Jadi sama W1, W2, W3, W4 ini pada pagi hari dan W1, W2, W3 dan W5 pada malam hari. Oke. Ada 5 langkah, jangan lupa ya. Jadi kalau tidak tahu konsultasikan ke dokter konsultan di skin, itu jauh lebih baik ya. Nah, jadi itu skincare. Tapi kita juga masih punya produk yang namanya anti acne 3 spots treatment. Ya, ini juga bagus untuk yang berjerawat ya. Kita sudah punya bahan berjerawat. Dulu kalau jerawat pakai APC, sekarang ya. Jadi kalau pastikan kalau anti acne 3 spot treatment ini bekerja, bahan aktifnya dia membersihkan dengan wajah, membunuh bakteri. Jadi karena bahan-bahannya bentonite, kaolin, sulfur, volcanic ash, dan witch hazel. Ini bahan-bahan yang sangat bagus sekali untuk mengantisipasi terjadinya jerawat atau acne vulgaris ya. Dia membersihkan penyebab bakteri atau jerawat yang mengurangi minyak yang berlebihan, karena minyak yang berlebihan itu justru akan menyumbat pori-pori dan akibatnya muncul jerawat ya. Kemudian yang kedua, bahan aktif dari Centella asiatica, pantenol ya, kalamin, ini bahan yang menenangkan iritasi dan peradangan kulit serta memberikan sensasi sejuk ya pada daerah di area jerawat ya. Biasanya jerawat ya sedang meradang dan lain sebagainya, itu justru akan mendapatkan sensasi yang lebih tenang, menenangkan kulit supaya tidak berinteraksi dengan baik, beriritasi ya, terjadi iritasi yang lebih parah lagi. Kemudian yang ketiga, dengan bahan aktif 6 core antioksidan tadi, maka merawat melindungi kulit dengan mencegah bekas luka pada jerawat atau pada pigmentasi. Jadi biasanya bahan-bahan yang seperti ada di acne 3 spot treatment ini, jerawat akan sembuh dengan sempurna, tidak ada bekas gitu ya. Yang dikhawatirkan kalau jerawat sembuh ada bekas pada kulit wajah. Dan yang berikutnya adalah Eye Care Multitasking Power Serum. Nah, ini produk anti aging juga. Untuk apa? Untuk mengantisipasi ya flek hitam pada kantong mata. Atau dia merupakan serum perawatan mata mengatasi berbagai masalah di sekitar mata, antara lain keriput. Tanda-tanda keriput kan di kelopak mata ini ya. Garis halus, ya ada kulit yang kendor, kantong mata, lingkar hitam, bintik-bintik, dehidrasi dan macam-macam. Ya, apakah boleh ya eye care ini dipakai di flek di daerah lain di luar kantong mata atau bola mata? Tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi bahan ini memang bukan tidak boleh, tidak dianjurkan. Bahan ini memang khusus dibuat untuk di daerah sekitar mata ya. Dari kantong mata yang bawah, samping, kanan, kiri, dan atas. Ini boleh ya. Di bawah alis ini boleh. Tapi kalau di sini ya tidak dianjurkan karena tidak punya efek yang diharapkan ya. Jadi itu eye care. Memberikan banyak manfaat bagi kulit sekitar mata, melembabkan, mencerahkan, mengangkat, dan menenangkan ya. Nah, ini juga sayang sekali LV juga ditarik kan, karena ya sama alasannya tidak memenuhi kuota. Jadi ditarik. Tapi saya dengar ini LV akan keluar baru lagi dengan teknologi yang lebih baru ya. Kemudian ini LV saya lewat sekian. Selesai sudah produk knowledge dari apa yang saya sampaikan. Hanya mungkin propoelik ya. Jadi propoelik ini sekarang ini kita sudah melakukan uji klinis penelitian sendiri di laboratorium. Ditemukan adanya propoelik yang mengandung 7 jenis
antioksidan. Dulu kan kita sebut 5 jenis. Ya, 5 jenis itu adalah pinosembrin, pinobaksin, quercetin, myostatin, galangin. Sekarang ada 7, pinosembrin, pinobaksin, quercetin, myostatin, galangin, epigenin, dan narigenin. Ya. Berarti apa? Kekuatan antioksidannya lebih besar karena dia berasal dari ekstrak propolis yang diambil dari propolis berbagai negara. Dilakukan ekstraksi di Indonesia dan ditemukanlah HDI propoilik mempunyai nilai ORAC yang sangat tinggi, 21.921. Nah, Bapak Ibu, apa kelebihannya dengan yang lain atau dengan bipropolis? Kelebihannya adalah pasti daya serapnya lebih tinggi karena dia dengan metode ekstraksi CMCA, Counter Current Multistage Extraction, di mana di situ yang diambil adalah zat aktifnya saja dari propolis. Bahan-bahan yang tidak penting akan dibuang, ya, sehingga dia jauh lebih mudah diserap, lebih cepat dan lebih cepat memberikan reaksinya kepada tubuh kita dalam hal sebagai antibakteri, antiinflamasi dan sebagainya. Maka itu harganya pun 2 kali lipat dari bipropolis kan. Nah, itu kelebihannya. Kemudian selama ini kan seringkali kita temukan ada komplainan-komplainan orang. Mungkin Bapak Ibu belum bertanya, saya sudah ngomong dulu. Seringkali kita temukan di blisternya hitam warnanya. Kenapa bisa begitu? Ingat ya, bahannya bahan alami. Dia hidroskopis. Jadi kalau nyimpan baik di tempat terlalu lembab, dia akan nyerap air. Terlalu kering, panas, dia akan rusak. Nah, oleh sebab itu kita simpanlah produk ini di tempat yang sejuk. Itu akan menjadi awet. Ya, akan menjadi awet. Kalau dia cuman coklat kehitaman itu masih boleh diminum Bapak Ibu, walaupun keras ya. Tapi kalau dia sudah menghitam-hitam sekali, saran saya jangan diminum karena itu pasti sudah rusak. Nah, itu ciri khasnya HDI propoilik ya Bapak Ibu ya. Dan dalam penanganan COVID-19 sekarang ini, HDI propoilik ini luar biasa, apalagi perusahaan memberikan promosi booster set, beli 2 hadiah 1. Wow, ya. Bayangkan 30.000 sudah habis, ini 15.000 sebentar lagi juga habis. Penggunaannya, pencegahan untuk COVID kita sarankan dewasa 3 kali 1 kapsul, pada anak-anak 2 kali 1 kapsul. Tapi begitu orang kena COVID positif, maka saran saya adalah propoilik kapsulnya 3 kali 2 kapsul, ya. Dan pasca kena COVID butuh pemulihan juga dikonsumsi propoiliknya 3 kali 1 kapsul per hari. Ingat ya, pasca penyembuhan COVID orang yang sudah dinyatakan COVID-nya negatif, itu tubuhnya masih lemah, butuh pemulihan. Maka itu dia butuh multivitamin, mineral, dan antioksidan. Berapa lama? Ya, bisa dikatakan bervariasi, tapi rata-rata 2 bulan sampai 3 bulan. Ya, apalagi yang cukup berat katanya itu bisa sampai 3 bulan baru bisa pulih kembali, ya. Dan apalagi ada komorbid itu lebih lama lagi pulihnya. Jadi tergantung ya. Maka itu kita berjaga-jaga hari-hari ini, kita was-was mendengar berita di mana-mana zona merah, zona hitam ya. Tapi kita pertahankan kesehatan kita dengan B-product. Saya kira gitu dari saya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan raise hand atau langsung buka mic untuk bisa bertanya. Mumpung kita ketemu, silakan. Dokter, saya Selin. Ya. Mau tanya dok, kalau untuk produk base skin itu boleh nggak sih buat ibu hamil? Karena sering banget banyak yang tanya, soal, apalagi yang terutama yang ada mengandung apa tadi yang pemutih itu loh dok. Ya. Terima kasih. Khusus untuk B-skin, baik itu Vilain maupun Wayline itu aman untuk ibu hamil. Ya, pemutih itu arbutin itu bahan alami, bukan bahan kimia. Jadi aman ya. Yang tidak boleh dalam skincare di B-skin untuk ibu hamil adalah justru LV. Itu tidak dianjurkan pada waktu ibu hamil ya. Tapi kalau Vilain maupun Wayline itu boleh-boleh saja, aman. Tidak ada masalah. Termasuk eye care pun aman ya. Es krim pun aman untuk ibu hamil. Jadi tidak ada larangan atau kontraindikasi pada ibu hamil. Gitu ya, Selin. Dok, nanya dok. Oke dok, makasih. Ya, silakan. Siapa? Budi nih dok, mau nanya mengenai apa itu
PCOS dok. Ya obat apa yang harus yang dikasih dok? Royal Jelly atau gimana gitu dok? Pada PCOS itu pada seorang ibu yang biasanya punya keturunan diabetes dan sebagainya. Diabetes juga harus dikendalikan ya. Selain PCOS-nya diobati, biasanya dokter akan memberikan biasanya konsumsi metformin, betul ya Pak ya? Iya dok. Nah, produk HD yang disarankan bisa Polinergy 2x1, Propoelicnya 3x1, Royal Jelly 2x1, dan Clover Honey 3x1, Pak. Ya. Ya dok, ya dok. Demikian Pak Budi. Ya, silakan. Yang lain masih ada? Itu kayaknya. Ya, ada lagi yang ingin bertanya tentang produk? Dipersilakan. Saya sarankan, sambil menunggu yang bertanya, saya sarankan kalau Bapak Ibu yang sudah peringkat diamond 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, 1 kali saja boleh mendaftarkan diri sebagai peserta BEE training. Ya, di mana BEE training di bulan Juni ini masih ada tempat untuk Anda. Di bulan Juni akan dilakukan BEE training tanggal 2 dan 3 Juni. Anda bisa daftar secara online ke HDI ya. Linknya itu ada di ya, kalau mau nanti bisa chat saya langsung, nanti saya berikan linknya untuk pendaftaran. Dan juga di bulan Juni ada 2 kali, tanggal 2 dan 3, dan BE training juga tanggal 16 dan 17 Juni. Itu juga silakan Anda bisa pilih. Bagi yang sudah masuk peringkat diamond ya. Kalau yang belum diamond tidak akan diterima ya. Gitu. Kemudian juga sebagai informasi berita penting, kita di tanggal 4 Juni, seminggu lagi 4 Juni, hari Jumat 4 Juni itu kita akan melakukan webinar tentang deteksi dini dan terapi komplementer kanker ya, karena 6 Juni itu hari kanker sedunia. Maka kita tanggal 4 akan melakukan webinar dengan para medcon. Judulnya Deteksi Dini dan Terapi Komplementer Kanker. Tanggal 4 Juni jam 2. Ya, jam 2 siang kita mulai akan melakukan webinar. Selama lebih kurang 2 jam. Ya. Jadi nunggu aja, mungkin broadcast flyer sudah didapatkan, ya jangan dilewatkan, itu acara yang sangat bagus sekali. Kita akan membahas tentang manfaat Propoelic terhadap terapi komplementer kanker. Ya, karena kanker itu seringkali orang merasa bahwa kalau sudah negatif ya sudah sembuh, padahal survival rate-nya 5 tahun, dia bisa kambuh lagi kalau tidak hati-hati. Nah, di situ nanti kita akan bahas panjang lebar ya. Oke, masih ada pertanyaan? Iya, dari chat ya. Oke. Ada dok. Iya, dari Esnita ini ya. Pagi dok, penggunaan madu selama 2 minggu bisa menurunkan 75% homocysteine, itu apa maksudnya? Oke. Homocysteine itu saudaranya radikal bebas. Homocysteine itu lebih jahat daripada radikal bebas. Homocysteine bisa terbentuk dari akibat stres, akibat pola hidup, pola makan yang tidak sehat. Ya. Nah, oleh sebab itu dalam penelitian dikatakan mengkonsumsi madu itu bisa menurunkan homocysteine sampai mencapai minimal 75% bahkan lebih. Ya. Jadi itu maksudnya dari Bu siapa tadi? Bu Esnita Manurung. Jelas ya, Bu? Oke. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Dok, tanya dok, tapi maaf saya tidak buka kamera. Mohon dijelaskan ini loh dok, kadang kan ada orang yang
diabetes itu pakai Polestar. Memang ada kenaikan biasanya kan sekitar 1-3 bulan ya dok untuk gulanya. Nah mohon diterangkan kenapa sih itu bisa naik dan batasnya itu berapa? Apakah kan kadang ada orang yang sampai lo kok tambah naik loh dok minum ini. Nah itu batasannya untuk oh enggak apa-apa ini kan memang karena kalau nggak salah kan karena memang ada organ misalnya pankreas yang diperbaiki sehingga gulanya itu akan naik apa ya dok? Mohon untuk diterangkan dok. Makasih. Jadi gini, Dr. Santi harus bisa menjelaskan dulu ke dia bahwa seseorang yang kena diabetes, segala kemungkinan bisa menyebabkan peningkatan kadar gula. Dia pola makan yang tidak sehat, banyak manisnya, bisa meningkat ya glukosanya. Stres, kurang tidur juga bisa meningkatkan kadar gula. Apalagi dia tidak mengkonsumsi OAD, oral antidiabetes, lebih cepat meningkatkan kadar gula juga. Jadi multidimensi. Sedangkan produk kita, asalkan dia konsumsi secara teratur dan sesuai dengan prosedur yang kita anjurkan, tidak berlebihan, tentu tidak terlalu berdampak pada kenaikan gula. Lebih banyak kenaikan gula karena makanan dia tiap hari. Orang yang diabetes makan dietnya, tapi bukan berarti saya mengatakan dietnya tidak boleh makan sama sekali, itu juga bahaya. Ada caranya diet yang sehat untuk diabetes itu bagaimana? Minimal menganut pola makan 3J. Jadwalnya harus teratur, jenisnya juga harus teratur, jenis terpilih, dan jumlahnya pun tidak berlebihan. Nah, itu yang penting. Produk HD, dia sebagai terapi adjuvan untuk membantu menurunkan resistensi insulin supaya hormon insulin atau sel alfa pankreas itu bisa, sel beta pankreas itu bisa memproduksi insulin sehingga kadar gula yang ada dalam darah bisa dirubah jadi tenaga atau energi atau glikogen. Itu tujuannya terjadi regenerasi sel dan lain sebagainya. Tapi menurut penelitian kita kadar madu atau klaver honey hanya disarankan maksimal 2 kali 1 sendok makan diaduk dalam 1 gelas air. Tidak diperkenankan lebih dari 2 kali atau 3 kali atau 4 kali. Dan minumnya pun harus diencerkan dalam 1 gelas air, 1 sendok makan. Gitu Bu Santi. Terima kasih dok, sangat jelas. Ya. Oke, masih ada? Pagi dokter. Pagi, siapa ini? Dengan Maxim dokter. Oke, silakan. Mau nanya kalau untuk Propoelix apakah boleh kita simpan di kulkas? Mengingat ini kan lagi promo nih. Ya. Kan kita kan beli untuk konsumsi sendiri ya. Apakah sebaiknya simpan di kulkas mana ya untuk mencegah tidak rusak? Boleh. Lebih bagus. Kalau kita mau mencoba ke gudang penyimpanan produknya, storage-nya HDI kantor pusat, itu satu gedung itu semua AC Bapak Ibu. Masuk ke sana seperti masuk kulkas. Semua produknya itu dalam kondisi dingin. Itu memang salah satu upaya untuk mencegah kerusakan pada produk. Jadi kalau kita mau masukkan kulkas ya silakan, lebih baik kalau memang kondisi di luar kulkas kita takut ada bisa rusak, kena matahari, kena panas atau udara pengap, udara lembab, ya lebih baik kita masukin kulkas. Tapi kalau kita bisa yakinkan di luar sudah cukup aman, kering, ya sebenarnya tidak perlu ya, gitu. Oh, berarti kalau seperti di ruangan yang dia selalu nyalakan AC, kita boleh taruh di situ aja juga bisa ya? Oh cukup, ya. Yang penting tidak hawa panas kan. Oke, makasih dokter. Ya. Ada lagi? Kita sudah masuk 5 menit lagi, kita akan berakhir di jam 9. Kalau ada silakan. Esnita, Bu Esnita ini tanya lagi. Apa ini pertanyaannya? Nanya lagi, Dok, kalau untuk yang asam lambung, mana yang sebaiknya Dok, Bipopolis atau Propolis? Kalau saya tetap Propoelik.
Ya, kenapa? Karena kalau propolis tablet dia kan tablet keras ya, tabletnya keras. Dia dalam masuk ke lambung dia supaya hancur dia butuh asam lambung, hancur dulu butuh waktu. Tapi kalau propoelik begitu masuk asam lambung itu akan pecahkan kapsulnya dan propoelik langsung bekerja. Ya. Sekaligus menghilangkan inflamasi atau adanya gastritis yang ada di lambung. Sedangkan madu untuk bisa menetralisir asam lambung. Enzim mineral membantu proses pencernaannya. Jadi 3 produk ini memang bagus untuk gastritis dan sampai ke masalah GERD ya, GERD itu bisa. Demikian, Bu. Ini Esnita ya. Baik, masih ada? Ya, kalau tidak ada saya kira cukup dari saya. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi kalau ada pertanyaan, kita masih ada 3 menit lagi. Silakan bertanya kalau ada mau bertanya. Dok, maaf dok, ini mau tanya lagi. Kalau propoelik untuk ibu hamil, itu vitamin C-nya ketinggian apa enggak ya dok? Oh enggak. Kalau ibu hamil, jadi patokannya, ibu hamil yang normal itu cukup polineji sama madu. Tapi kalau dia ibu hamil dengan resiko tinggi, pernah keguguran, resiko tinggi, hipertensi, dan sebagainya, itu boleh mengkonsumsi selain polineji dan Cavalani juga propoelik kapsul itu 2x1, bahkan liquid royal jelly bisa 1 kali sampai 2 kali 1 sendok taker. 2 kali 1 ya? Oke. Iya. Ya, makasih dok. Ya. Ya, last minute kalau ada lagi. Iya, kalau tidak ada saya kira cukup di sini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, dalam acara yang berbeda. Salam sehat selalu dan selamat istirahat. Dadah. Thanks, Dok. Ya, sama-sama. Kita bisa undur diri ya. Makasih. Sama-sama.